Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai prinsip dasar dalam geografi. Materi yang pertama yaitu kita membahas mengenai prinsip persebaran. Prinsip persebaran adalah semua hal yang berkaitan dengan gejala dan fakta geografi, baik dengan aspek fisik maupun gabungan dari aspek fisik dan aspek sosial. Dalam prinsip persebaran, gejala dan fakta yang terdapat dalam permukaan bumi sangat bervariasi. Ada yang tersebar dengan sangat merata, ada yang bergerombol, bahkan ada yang sama sekali tidak merata. Dalam prinsip persebaran, maka akan mengkaji di mana fenomena terjadi, serta menjelaskan mengapa suatu fenomena bisa terjadi. Pola persebaran fenomena terbagi atas 3 pengelompokan. Yang pertama ada pola mengelompok, di mana adanya konsentrasi pada area tertentu karena ada daya tarik lingkungan serta sumber daya. Contohnya pemukiman di dekat sumber air. Selanjutnya ada pola menyebar, yaitu fenomena tersebar tidak beraturan di seluruh wilayah. Contohnya lokasi rumah makan tanpa pola yang jelas. Selanjutnya ada pola teratur, yaitu fenomena dengan jarak relatif sama antar unit. Contohnya penataan kebun sawit dan perumahan terencana. Penyebab pola persebaran dipengaruhi oleh faktor geografis seperti iklim, topografi, dan lain-lain, serta ada pengaruh dari historis, yaitu migrasi dan kolonisasi, serta ada faktor ekonomi sebagai tempat pusat industri, dan kebijakan pemerintah atau tata ruang. Contohnya, persebaran penduduk di Indonesia, lebih dari 56% penduduk terkonsentrasi di Pulau Jawa, dengan 70% industri dan infrastruktur di Jawa, dengan kualitas pendidikan antar wilayah yang berbeda, menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang terfokus. Yang kedua yaitu prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi adalah hubungan antara ruang dan gejala yang terkait satu sama lain. Adanya keterkaitan timbal balik dalam suatu fenomena geosfer, di mana adanya saling mempengaruhi antara alam dan manusia, dan adanya hubungan sebab akibat antar komponen ruang. Kita ambil contoh, terjadi abrasi di pantai Sumatera yang meningkat 20% dalam dekade terakhir, merupakan contoh interrelasi dari faktor alam yaitu gelombang yang tinggi dengan aktivitas manusia seperti penambangan pasir, pembangunan, dan lain-lain. Dari fenomena tersebut kita bisa melihat bahwa adanya hubungan timbal balik serta adanya sebab akibat dari dua aktivitas di mana adanya faktor alam dan juga aktivitas manusia tersebut. Yang ketiga yaitu prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi adalah penjelasan lebih lanjut mengenai gejala-gejala yang diselidiki dan dipelajari untuk dijelaskan sebab akibatnya secara lebih mendalam yang dilengkapi dengan diagram, tabel, grafik, serta adanya analisis komputer. Prinsip deskripsi membantu menjelaskan karakteristik fisik seperti iklim, topografi, vegetasi dengan analisis aspek sosial seperti penduduk, budaya, ekonomi dengan kajian data kualitatif dan juga kuantitatif yang lebih lengkap. Contohnya dalam menganalisis daerah rawan banjir, maka dapat digunakan data peta rawan banjir di daerah tersebut yang akan memberikan data lebih mendalam. Yang keempat, prinsip korologi. Prinsip korologi adalah gabungan dari prinsip persebaran, interrelasi, dan juga deskripsi yang membentuk kesatuan fungsi. Analisis dalam prinsip korologi mencakup pemahaman karakteristik unik dari setiap wilayah dengan kajian semua aspek geosfer area yang menunjukkan perbandingan wilayah. Tujuan penggunaan prinsip korologi yaitu untuk menganalisis wilayah yang secara komprehensif dengan pemahaman fenomena dan masalah ruang. Kita ambil contoh, terjadi gempa 2009 di Sumatera Barat yang dapat kita analisis, di mana efek persebaran dari gempa tersebut yaitu efeknya menyebar hingga ke Padang Pariaman, pesisir selatan, Agam, Bukit Tinggi, dan wilayah di sekitarnya. Di sini ada hubungan sebab akibat, di mana pergerakan lempeng menyebabkan gempa dan menimbulkan kerugian fisik dan juga korban jiwa. Untuk memberi gambaran lebih detail dan mendalam mengenai keadaan tersebut, maka adanya dukungan data dan grafik wilayah rawan bencana yang dapat dianalisis. Wilayah mana saja yang berisiko besar terkena dampak dari gempa tersebut. Tak terasa kita telah sampai di akhir pembelajaran. Baiklah, jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.